Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Polisi bebaskan Peggy Peron yang tertangkap beberapa waktu lalu dalam kasus kejanggalan Vina Cirebon. Jadi harapan sebagian besar netizen sekarang juga. Di sisi lain, pengacara keluarga Vina duga polisi salah tangkap. Begini penjelasannya. Apakah akhirnya Polda Jabar berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang sebenarnya? Sosok DPO Peggy alias Peron masih penuh teka-teki. Bahkan, kabar terbaru dari kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, mengungkapkan bahwa Peggy yang ditangkap oleh Polda Jabar mungkin bukanlah Peggy yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Tim pengacara ternama, Hotman Paris, pun ikut memberikan komentar mengenai langkah kepolisian yang terkesan terburu-buru dalam mengejar DPO ini. Kami belum bisa memastikan apa-apa karena saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Kami juga masih menunggu hasilnya. Harapannya jangan sampai terjadi salah tangkap. Cepat-cepat menangkap tapi ternyata salah orang. Ini bisa jadi masalah besar nantinya, tegasnya. Namun yang lebih mengejutkan, informasi yang diterima dari kuasa hukum Peggy justru semakin memperkeruh keadaan. Mereka menegaskan bahwa Peggy yang ditangkap bukanlah DPO yang dicari. Kuasa hukumnya menyatakan bahwa klien mereka yang bernama Peggy memang ditangkap, namun mereka meyakini bahwa Peggy tersebut bukanlah sosok DPO yang dimaksud. Egy yang dimaksud bukan dia, ungkap Putri Maya Rumanti. Bagaimana menurut Anda? Apakah polisi telah menangkap pelaku yang sebenarnya atau ini hanya kesalahan penangkapan lagi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saka Tatal bisa semakin terdesak dan ketakutan. Begini pernyataan keras Nikita Mirzani soal Saka Tatal yang erat kaitannya dengan kasus Vina Cirebon. Sampai ngomong kayak begini, publik bisa auto kaget dan merinding melihatnya. Publik yang awalnya ngantuk bisa-bisa kaget dan langsung lompat di kasur mendengarnya. Kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 kembali menjadi sorotan. Dan kali ini Nikita Mirzani ikut berkomentar. Nikita merasa ada yang janggal dengan pengakuan Saka, salah satu pelaku yang telah divonis bebas setelah menjalani 4 tahun penjara, dan kini mengaku sebagai korban salah tangkap. Menurut Nikita, Saka memiliki keanehan tersendiri yang membuatnya curiga. Gue tuh cuman heran sama yang namanya Saka, kayaknya dia punya ilmu gendam deh soalnya matanya melotot terus, kata Nikita Mirzani dengan nada bercanda, menyoroti bahwa Saka jarang berkedip setiap kali tampil di layar kaca. Itu yang namanya Saka yang ngakunya salah tangkap kayaknya punya ilmu gendam deh. Sumpah matanya nggak pernah kedip, ujarnya lagi sambil tertawa. Namun, di balik candaan tersebut, Nikita mengungkapkan keheranannya tentang mengapa Saka baru sekarang mengaku sebagai korban salah tangkap dan disiksa untuk mengakui pembunuhan tersebut. Ngakunya salah tangkap, tapi dipenjara 4 tahun. Katanya dipaksa ngaku, digebukin lah, disetrum lah. Kenapa nggak ngomong pas lagi di persidangan? Ujarnya dengan nada serius. Tidak hanya itu, Nikita juga mempertanyakan mengapa Saka tidak mengungkapkan hal ini setelah bebas dari penjara pada tahun 2020. Harusnya ngomongkan, speak up kan, setelah keluar dari penjara. Sambungnya, menambahkan bahwa pengakuan Saka telah merusak reputasi kepolisian. Itu ya nama aparatur negara hancur gara-gara si Saka. Masa dia ngakunya digebukin, disetrum. Terus kalau dikasih makan katanya makanannya dibuang kayak kasih makan anjing. Jelas Nikita. Dengan tegas Nikita berharap agar Saka tidak dilepaskan demi menjaga kehormatan kepolisian. Ya, kenapa diem aja? Itu harkat martabat kepolisiannya di mana coba? Si Saka itu jangan sampai lolos sih, kata gue mah. Tutupnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah pengakuan Saka bisa dipercaya atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Bak petir di siang bolong. Benar-benar mengguncangkan publik. Begini pernyataan sangat nekat dan berani anak indigo Roy Kiyoshi soal kasus Vina Cirebon.
Semuanya dibuat takjub dan bisa sangat gemetaran kelonjotan melihatnya. Tonton video sampai habis. Paranormal kondang Roy Kiyoshi memberikan prediksi mengejutkan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali mencuat. Menurutnya, para pelaku akan segera ditangkap oleh pihak kepolisian dalam waktu dekat. Bentar lagi ketemu kok harusnya. Sebentar lagi ada penyelesaian, ketangkap gitu. Waktunya sebentar, cuma 3-4 bulan udah keringkus dan udah terpecahkan, ujar Roy Kiyoshi dengan penuh keyakinan. Namun, tak hanya ramalan soal penangkapan pelaku, Roy Kiyoshi juga mengungkapkan hal lain yang lebih mistis. Menurutnya, arwah Vina Cirebon masih belum tenang karena kasus pembunuhan ini belum menemukan titik terang. Kalau menurut aku, seseorang yang matinya nggak wajar itu bisa jadi arwah yang gentayangan. Kalau menurut saya sebagai Roy Kiyoshi, melihat arwah Vina itu emang belum tenang, kata Roy Kiyoshi dengan nada serius. Roy Kiyoshi menambahkan bahwa arwah Vina akan terus menuntut keadilan hingga seluruh pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku ngerasa masih gentayangan karena seperti yang aku bilang tadi, seseorang yang matinya tidak wajar, itu bisa nggak tenang dan menuntut balas, lanjutnya. Apakah ramalan Roy Kiyoshi akan terbukti? Akankah para pelaku pembunuhan Vina Cirebon benar-benar tertangkap dalam waktu dekat? Dan apakah arwah Vina akan menemukan ketenangan yang dia cari? Mari kita tunggu perkembangan kasus ini dan jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sangat aneh dan super kontroversial janggal, pengakuan nekat dan berani saksi EF dalam kasus Vina Cirebon beberapa waktu lalu. Nyaris semua publik dibuat terkekeh-kekeh dan ketawa terpingkal-pingkal melihatnya. Nggak habis pikir kok bisa kayak gini. Simak sampai habis biar nggak salah paham. Bayangkan sebuah malam di Cirebon yang berubah menjadi mimpi buruk. 2 nyawa melayang dengan cara yang tragis, meninggalkan jejak misteri yang terus membayangi hingga kini. Dan kini, setelah hampir 8 tahun, sebuah nama muncul sebagai kunci untuk membuka tabir kelam ini. AF. Seorang pemuda sederhana dari Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara. AF, kini berusia 30 tahun, bukanlah detektif atau pahlawan super. Dia hanyalah seorang pekerja cuci mobil di sebuah bengkel dan car wash dekat lokasi kejadian tragis itu. Namun, pada malam mengerikan di tahun 2016, nasib membuatnya menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kepala Desa Karangasih ungkap fakta mengejutkan. AF, saksi kunci kasus Vina dan Eki. Samsu Dawam, Kepala Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, mengkonfirmasi bahwa AF, 30, warga desa setempat, merupakan saksi kunci dalam tragedi pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada tahun 2016 di Cirebon. Samsu, yang akrab disapa Cacu, menjelaskan bahwa AF pernah bekerja di Cirebon, meskipun besar dan tinggal di Desa Karangasih. Dari kecil memang AF sudah tinggal di desa kami. Dia pernah mencari pekerjaan atau diajak temannya berusaha di luar daerah, termasuk di Cirebon, ungkap Cacu pada Jumat, 24/5/2024. Saat ini, AF aktif membantu petugas sosial kesehatan masyarakat di Desa Karangasih. Selama hampir 4 tahun sejak saya menjabat di desa, AF banyak membantu kami di bidang sosial kesehatan masyarakat, tambah Cacu. Berita mengejutkan ini muncul setelah kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon kembali viral, terutama setelah diangkat ke layar lebar dengan judul film Vina sebelum 7 hari. Saya juga kaget dengan berita ini, terutama karena saksi utamanya adalah warga kami yang juga bekerja sebagai petugas sosial di desa, ujar Cacu. Peggy ngaku ditumbalkan dalam kasus Vina Cirebon, ini tanggapan polisi. Polda Jawa Barat merespons singkat pernyataan keluarga Peggy Setiawan alias Perong
yang mengklaim bahwa Peggy dijadikan tumbal untuk menyelamatkan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M. Rizky Rudiana atau Eki di Cirebon pada 2016. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Saat ini belum ada update, kata Kombes Pol Jules Abraham Abast, Jumat 24/5/2024, ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Ibu Peggy yang menyatakan bahwa anaknya adalah korban salah tangkap. Keluarga Peggy menilai penangkapan Peggy Setiawan sangat janggal. Mereka berpendapat bahwa pada saat kejadian tahun 2016, Peggy sedang bekerja di Bandung. Namun, setelah kejadian tersebut, polisi menggeledah rumah Peggy dan menyita 2 sepeda motor. Setelah 8 tahun berlalu, Peggy baru ditangkap di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa, 21/5/2024 malam. Peggy, yang saat itu baru pulang bekerja sebagai kuli bangunan, tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Kini, Peggy masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Jabar. Ibunda Peggy, Kartini, mengunjungi Peggy di Mapolda Jabar. Kepada ibunya, Peggy bersumpah bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut dan mengaku siap mati karena dijadikan tumbal pejabat. Kamu melakukan membunuh Vina dan Eki? Enggak, Mak. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu, geng motor, kata Peggy kepada ibunya. Kasus ini menjadi semakin rumit dengan klaim bahwa Peggy hanyalah korban salah tangkap. Apakah menurut Anda ada kemungkinan bahwa Peggy memang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya penyidik menangani klaim semacam ini? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar.